Nah, pemirsa, cerita kita kali ini mau mengajak Anda ke Sleman, Yogyakarta. Ada sebuah warung soto yang menawarkan sensasi bakar yang berbeda dibandingkan pada umumnya. Di sini, para pengunjung bisa makan soto sambil terapi ikan di kolamnya. Jadi biar tidak penasaran, kita langsung menuju ke Yogyakarta yuk untuk makan di Soto Cokro Kembang atau biasa disebut dengan soto terapi ikan. Nah, pemirsa, menjadi orang baik dan juga bermanfaat saat pandemi bisa dilakukan dengan berbagai cara. Seperti yang dilakukan pasangan suami istri di Sleman, Yogyakarta. Mereka rutin mengirimkan paket makanan empempek kepada tenaga kesehatan yang berjuang menangani COVID-19 di rumah sakit dan juga puskesmas. Mereka tak pernah menyebutkan nama pengirimnya. Pemirsa, beragam kejahatan ada di sekitar kita dan mengharuskan kita untuk selalu waspada. Ragam perkara hadir dengan informasi seputar kriminalitas, hukum, dan sosial untuk menambah kewaspadaan Anda. Bersama saya, Sira Safira, segera kita mulai Ragam Perkara. Aksi pencurian sepeda motor terjadi di Kemayoran, Jakarta Pusat dengan berani para pelaku beraksi di siang hari. Mantan Kadif Propam Polri, Ferdy Sambo, tetap divonis mati oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Majelis Hakim menilai putusan pengadilan tingkat pertama sudah benar, sementara itu Hakim Banding menguatkan putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Demi biaya lebaran dan membayar utang, seorang pria di Pekanbaru Riau tega menghabisi nyawa temannya sendiri dengan niat menguasai harta bendanya. Usai membunuh, pelaku hendak membawa motor korban. Namun aksi pelaku dan terlihat oleh warga yang melintas serta pelaku mengaku menjadi korban begal. Seorang wanita hamil 8 bulan ditemukan tewas di kebun tebu dengan kondisi membusuk di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Wanita tersebut dibunuh oleh suaminya dengan alasan korban kerap berkencan dengan pria lain. Buron selama sepekan, pelaku pembunuh wanita yang jasadnya ditemukan di bekas kandang ayam diringkus Polres Cimahi. Polisi menembak kakinya karena berusaha kabur. Polda Kalimantan Utara menangkap seorang wanita yang diduga bos penambang emas ilegal. Polisi kini masih mendalami siapa saja pihak-pihak yang terlibat. Seorang oknum ASN dan 3 rekannya ditangkap akibat melakukan pungutan liar terhadap para sopir batubara di Jalan Lintas Tegas Sumatera, Abung Kunang, Lampung. Pungli tersebut telah berlangsung 3 bulan. Pemirsa, Ragam Perkara segera kembali dengan sejumlah informasi penting lainnya usai jeda. Komplotan pencuri beraksi di Kendari, Sulawesi Tenggara. Dari 4 pelaku, 3 diantaranya pelajar SD dan SMP. Jasad seorang pria ditemukan di kebun warga di Sumatera Selatan. Ia dibunuh akibat pelaku sakit hati. Korban sering berkata kasar. Puluhan preman ditangkap Polresta Barelang Batam, Kepulauan Riau. Mereka kerap beraksi malam hari mengganggu ketenangan warga. Informasi tadi menjadi penutup Ragam Perkara. Tingkatkan kewaspadaan Anda dan senantiasa berhati-hati dalam menjalankan aktivitas. Saya Sira Safira pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Selama 30 menit ke depan, saya Sira Safira akan berbagi kisah yang menarik. Inilah cerita kita. Kita akan mengawali dengan taman. Nah, salah satunya kota Surabaya kini memiliki taman-taman kota yang indah. Keindahan taman-taman ini tak lepas dari kerja keras, dinas kebersihan dan ruang terbuka hijau, dan kerjasama seluruh warga kota Surabaya. Dan saya tentunya memiliki liputannya dari Henti Kartika dan juru kamera Aswin Harisul dalam menyusuri taman-taman di kota pahlawan itu. Taman-taman tadi di Surabaya sangat-sangat cantik. Untuk itu tetap menjaga kebersihan. Nah, kalau kita tadi pergi ke kota Surabaya, nah kalau biasanya jalan-jalan ke suatu kota, tentunya kuliner tidak perlu kita
harus kita ingat, benar-benar tidak perlu kita tinggalkan ya. Nah, salah satunya makan bakso pasti Anda pernah sih, makan rujak juga pernah. Tapi kalau bakso rujak, nah informasinya kami hadirkan usai jeda di cerita kita. Pemirsa, meski waktu makan masih 2 jam lagi, waktu makan siang, saya mau ngajak Anda ke kota Yogyakarta yang disebut Kota Gudeg. Nah, ini memiliki aneka menu gudeg yang lengkap yang mungkin belum semuanya dikenal sampai kota-kota lain. Di masa pandemi seperti sekarang, tentunya tempat makan gudeg Jogja tetap mengutamakan protokol kesehatan. Nah, kalau tadi gudeg udah, sekarang saya mau ngasih kuliner yang unik banget. Kalau misalnya Anda nih, saya yakin pasti makan bakso sudah pernah, sudah sering. Makan rujak juga pernah ya. Tapi kalau bakso rujak gimana, yo? Nah, kita simak berikutnya cerita kita. Kalau disuruh pilih gudeg atau bakso rujak, saya pilihnya bakso rujak aja buat makan siang nanti. Pemirsa, bullying atau perundungan di kalangan anak-anak, nah kenapa bisa terjadi? Lalu bagaimana sih tips untuk mengatasinya? Simak informasinya usai jeda, cerita kita segera kembali. Pemirsa, anak-anak ketika baik-baik dan manis pasti sangat menyenangkan. Tapi ketika berulah dan nakal, aduh, bikin mengelus dada ya. Apalagi kalau sudah terlibat bullying alias perundungan. Itu menjadi beban tidak hanya bagi korban, tapi juga bagi pihak keluarga pelaku. Lalu sebenarnya perundungan itu bisa dicegah loh sebenarnya. Nah, berikut penjelasan psikolog anak untuk Anda. Ya, sudah 30 menit saya menemani Anda, tapi jangan khawatir, besok kita masih akan hadir. Pokoknya cerita kita ini akan hadir dari Senin sampai Jumat di waktu dan tempat yang sama. Semoga cerita kami tadi bisa menginspirasi Anda, cerita kita untuk berbagi cerita. Sampai jumpa lagi. Pemirsa, taman kota yang telah direvitalisasi kini ramai dikunjungi masyarakat untuk menikmati waktu senggang di tempat terbuka. Rekan kami Syahda Yustiza dan Mulia Rahman akan mengajak Anda berwisata ke Taman Literasi Marta Tiahahu yang berlokasi di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Dan saat ini saya sedang berada di Taman Literasi Marta Tiahahu.